inspiratif Indonesia kali ini memiliki sederet predikat dan prestasi dari seorang banker profesional, politisi, hingga pemegang rekor muri. Siapa dia? Mari kita saksikan Prima Women Series Special Edition Sri Kandi Prima berikut ini. Selamat pagi Ibu Indah. Hai, pagi. Apa kabar Ibu? Sehat. Aduh, Tetap semangat. Sehat. Ibu sehat ya Bu ya? Semangat tetap harus dijaga semangat walaupun itu. Pandemi dan Ibu tetap sporty banget sih Bu. Ya ampun, nggak berubah dari zaman dulu. Tuhan baik banget ya. Alhamdulillah. Kita hanya cukup menjaga semangat aja itu bisa mendrive hidup kita untuk tetap sehat dan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan bagi keluarga dan bagi orang-orang di sekitar kita. Syukur kalau bisa untuk bangsa dan negara, Santi. Keren banget ya hidup ini. Tuhan amin. Kita keren. Amin, amin. Republik kita juga keren. Iya. Jadi kita harus melengkapi kekerenan Republik dan kekerenan Tuhan dengan kekerenan kita. Iya, Ibu keren banget. Bu, Persebaya. Wah, cinta banget sama Persebaya. Ini adalah kaos yang paling enak nyamannya dipakai ya, dan untungnya Tuhan baik juga ini sampai sekarang melarnya nggak terlalu banyak. Jadi masih iya bisa loh, dipakai. soalnya kan 2006 Ibu rajin loh ini. Energik terus, rajin olahraga. Dari 2006 ini. 2006. Bu, cerita tentang Persebaya. Kan kita tahu ya, ya semua tahu lah kalau baca di berita-berita, Ibu satu-satunya manajer pertama perempuan Indonesia yang jadi manajer klub sepak bola di Indonesia. Persebaya pula, itu kan banyak boneknya gitu, dan sosoknya wanita gitu loh yang jadi manajernya. Jadi kalau bicara tentang bonek ya, bonek itu adalah pemain ke-12. Pemain ke-12 yang memberikan spirit dan inspirasi kepada kesebelasan kita. Jadi tanpa bonek, kalau suatu saat kita kena sanksi nih ya, hukuman dari PSSI gitu, bermain, berlaga di kandang tanpa penonton. Wah, anak-anak saya mainnya kurang ngosek katanya orang Surabaya, enggak ngosek. Jadi dia mainnya enggak semangat. Begitu ada pemain ke-12 kita yang namanya bonek, maka anak-anak saya Persebaya itu mainnya giras. Justru semangat daripada para bonek. Jadi itu satu kata untuk sahabat saya bonek itu adalah setia. Setia. Dialah yang setia untuk tim Persebaya. Mati-matian. Pemain bisa berganti. Coach, pelatih bisa berganti, official bisa berganti. Bonek tetap bonek. Bonek lah yang tetap setia. Bonek tetap bonek. Ibu juga bonek dulunya. Bonek itu apa ya? Bonek itu sebenarnya kan istilahnya bondo nekat. Tapi sebenarnya teman-teman bonek kita sekarang ya, sejak saya di Persebaya adalah kreatif ya. Kreatif. Iya. Tapi Ibu ceritanya bisa sampai jadi manajer sepak bola. Itu by accident sebenarnya. Saya kan orang keuangan. Iya, Ibu kan banker. Ya, saya kan di bank sejak tahun 84 lah. 2006 itu Persebaya 2005 lah kena sanksi PSSI degradasi. Bahkan waktu itu bukan hanya degradasi, tapi tidak diizinkan untuk ikut kompetisi di Liga Nasional. Kemudian kita terpuruk ya, ketua umum dan manajer tim di suspend, disanksi, tidak boleh ngurusin bola sampai 10 tahun. Tongkat estafet dari wali kota diserahkan kepada wakil wali kota. Sehingga wakil wali kota waktu itu membentuk kabinet baru dengan harapan bisa membangun semangat baru, kredibilitas baru, dan meyakinkan kepada regulator dalam hal ini PSSI dan publik bahwa kini Persebaya siap untuk kembali maju di Liga. Saya direkrutnya sebagai manajer keuangan. Untuk ngopeni keuangan Persebaya. Ya, karena antara keuangan kemudian prestasi itu kan satu kesatuan yang juga tidak terpisahkan. Diharapkan begitu. Nah, akhirnya saya jadi manajer keuangan, ada manajer timnya sendiri. Kawan saya Agus Simorangkir waktu itu. Nah, kemudian karena satu dan dua hal, di saat injury time kita harus menyetorkan official tim lengkap, manajemen tim kepada PSSI. Dan itulah kali pertama seorang Indah Kurnia, saya ini bodo bola, manajer sepak bola pertama perempuan di Indonesia, dan berhasil bodo bola. Dan berhasil membawa Persebaya menjadi juara ya, dengan segala tantangan, dengan segala ya, tapi yang pasti saat itu kita solid. Jadi itu jawabannya. Jadi soliditas. Soliditas itu yang paling penting. Jadi kita mengelolanya tuh
bukan hanya dengan ini ya, tapi lebih dengan dari ini. hati ya, Bu, Jadi ya. kita menyediakan waktu, kita menyediakan hati, cinta kita untuk kota tercinta Surabaya, untuk Persebaya. Iya. Dan jadilah Persebaya saat itu menjadi tim yang akhirnya solid dan mampu berprestasi, dan akhirnya kita bukan hanya mampu keluar dari divisi 1 tapi meningkat ke divisi utama, tapi juga kita tertinggi, kita juara. 2006 itu kita juara. Jadi perempuan nggak ngerti bola, tapi anak-anak saya bilang, udah Bu, nggak apa-apa Ibu jadi manajer. Iya. Nanti soal teknis kita yang bagian. Jadi saya bersama Freddy Muli waktu itu coachnya. Wah, ya keren banget Bu. Ya, dan masuk kembali ke kastanya divisi utama waktu itu. Jadi Surabaya waktu itu merayakan selebrasi satu kota deh untuk keberhasilan tim Persebaya. Sambil jalan-jalan nih Bu, pengen lihat kapan lagi nih Saya di suka jalan-jalan matahari. di gedung DPR sama Ibu Indah. Ya, silakan. Ini rumah rakyat. Jadi jadi beginilah tempat kita. Beda kalau kita ke negara lain, rasanya kita kalau mau masuk ke dalam satu gedung parlemen itu screeningnya sangat ketat. Tapi kalau di sini saya melihat bahwa screeningnya kita cukup longgar dan terbuka, dan terbuka kita banget, betul. Tadi kami pun kesini mudah, artinya benar-benar welcome, disambut terbuka dengan baik. ya. Betul Bu. Tadinya kan saya takut gitu loh kan, tapi ternyata luar biasa sambutan. Pamdal kami juga di depan sudah di briefing bahwa kita harus memang welcome kepada seluruh tamu rakyat yang hadir, karena ini adalah gedung rakyat. Wakil rakyat ya, kita di sini mewakili dari 34 provinsi di Indonesia. Iya. Hebat banget ya politisi Ibu yang energik, dan sudah lama sekali kan Bu ya Ibu sebagai anggota dewan. Puji Tuhan 3 periode ya Bu ya? Ini adalah periode saya yang ketiga. Wow, berarti 15 tahun? Belum, nanti kalau 2024 berakhir maka itu saya cum laude ya. 15 tahun cum laude, hat-trick itu, hat-trick. Ini adalah periode ketiga, kata kawan-kawan saya di Persebaya. Bunda hat-trick deh gitu. Hat-trick, targetnya hat-trick waktu itu. Jadi ini sudah. Bu, pengen balik ke Persebaya lagi. Emang Ibu hobi main bola? No, saya tidak ngerti bola dan saya tidak pemain. Saya olahraga nggak tahu, Santi. Jadi pengelolaan. Oh, kuncinya pengelolaan. Pengelolaan manusianya. Sumber dayanya kan termasuk adalah manusianya. Jadi di Persebaya itu sangat unik, sentuhannya tuh harus dengan hati dan cinta dan benar tulus ya, nggak boleh dibuat-buat atau hanya short term, tapi benar-benar tulus bahwa kita memang ada, manajemen ini ada untuk para pemain dan pelatih yang memang nggak boleh diganggu kecuali dia fokus untuk prestasi dan mencapai kemenangan, nggak boleh diganggu. Termasuk keuangannya, termasuk persiapan logistiknya, semua mereka nggak boleh diganggu. Kalau kita mau tandang away maupun kandang ya home, itu kan tentu ada biaya gitu. Termasuk di dalamnya adalah bonus atau sweetener atau motivasi kalau mereka ayo kalau bisa menang. Apresiasi juga ya Bu ya, dengan semangat dan perjuangan yang kita persiapkan semua. Sudah dilakukan oleh tim. Dan memang anak-anak saya waktu alhamdulillah ya, puji Tuhan di era saya itu tim kami solid banget. Itu yang membuat kita mampu untuk berprestasi dan menjadi juara. Wah, keren. Bu, pengen lihat dalam boleh nggak? Boleh dong. Lewat sini aja Bu. Bu Indah, selama di Persebaya, Ibu mungkin tadi kan pasti ada kejadian-kejadian atau pengalaman seru yang berkesan. Banyak banget, yang paling berkesan buat Ibu. Paling banyak termasuk diantaranya kalau ketemu dengan bonek mania itu ya, saya kalau datang ke lapangan, saya disambut selalu dengan mereka, dengan jinglenya mereka ya. Misalnya dia kalau saya masuk masih terima kasih Indah Kurnia, terima kasih. Apalagi kalau kita menang. Jadi saya suka suruh mimpin jadi dirigen gitu di atas tribun. Kemudian karena sudah main, mau kick off, saya dilempar tuh sama teman-teman bonek tuh ke bawah, di bawah ada yang Jadi saya dari atas tribun saya dilempar ke bawah. Jadi itu ada rasa trust, ada rasa cinta di situ, ada rasa aduh saya senang sekali masa-masa itu. Terus kemudian pengalaman yang paling lucu adalah di Persebaya itu ada mitos yang diyakini oleh seluruh insan Persebaya selama 79 tahun sejak tahun 1927 bahwa perempuan tidak boleh duduk di bangku cadangan pemain. Kalau ada perempuan jangankan di bangku cadangan, naik busnya pemain itu nggak boleh. Kalau ada perempuan di situ kalah Persebaya katanya gitu. Lah saya ini manajer tim, masa nggak boleh sama tim saya kan harus melekat. Maka saya pertama nurut tuh waktu seluruh
official ya, wali kota, kemudian ada tokoh bola namanya Pak Barmen waktu itu, Bu, kick off. Dibawa saya ke tribun VIP. Saya pikir wah ini penghormatan bagi saya karena perempuan taruh di tribun VIP gitu. Ternyata lama-lama saya agak aneh, kok saya dipaksa untuk di tribun VIP, nggak boleh nonton di bench itu cadangan. Kenapa? Padahal saya perlu memotivasi mereka meskipun secara teknis saya nggak tahu. Tapi motivasi secara psikologi itu harus dikuatkan mereka kan. Suatu saat saya mencoba untuk menolak. Saya nggak mau. Kenapa? Harus ke atas. Hari itu saya menolak. Pada saat itu saya ingat kalau nggak salah kita melawan Gresik United. Saya berdoa minta tolong Tuhan untuk dikasih saya kesempatan dan dikasih kekuatan agar Persebaya ini benar-benar menang secara rasional karena prestasi, karena supporter yang militan, ya karena tim kami yang sudah mempersiapkan segala sesuatu infrastruktur dan logistik dengan baik, maka nggak ada alasan untuk kalah, gitu kan? Terus kemudian akhirnya saya tetap duduk di situ meskipun saya udah dimarahin banyak orang itu harus naik ke atas, saya tetap di situ. Loh hari itu loh Santi, hari itu Persebaya menang. Meskipun sebelumnya gini, saya merasa stres ya, 45 menit kali 2 tuh kayak rasanya berabad-abad. Saya tuh berdoa tuh enggak amin-amin. Ya tetap ada rasa khawatir sebagaimana. Kalau kalah gimana nih, habis gitu ya, habis semua ini. Ternyata hari itu kita menang dengan skor 2-0. Tanpa perlawanan. Bukan 2-1, bukan 3-1, tapi 2-0 tanpa perlawanan. Sehingga sejak saat itu Indah Kurnia mematahkan mitos. Besok headline-nya besok perempuan udah boleh dong naik mobil. Jadi saya mematahkan mitos yang sudah dipelihara selama 79 tahun bahwa perempuan duduk di situ bukan membawa sial tetapi membawa berkah. Iya betul. Good luar biasa Ibu. Good for woman. Betul Bu. Kita sambil jalan Ibu. Keren banget deh ceritanya Ibu nih. Seru. From top to toe semuanya nih UMKM. Semuanya menggunakan kris gitu. Akhirnya ya semua tercatat di situ. Kalau ada Ibu tuh lebih cair, lebih hangat, lebih seru. Oh hip hip hura hura. Itu closingnya. Izin buka face shield-nya ya Bu. Cantik. Bu, suatu kehormatan nih bagi saya, Jaringan Prima, kita dipersilahkan atau diterima di ruang paripurna yang sangat bersejarah ini. Saya juga merasa terhormat nih, Jaringan Prima bisa. Saya izin pakai blazer juga nih Bu, karena keren, saya menghormati ruang keren. Ini. Dan Ibu juga penampilannya berubah tadi dari pakai baju lapangan ke indoor, energik, terus kemudian ini tampilan sebagai politisi ya Bu ya. Indah Kurnia, perempuan Komisi 11. Oh ya ini baju seragam Komisi 11. Ini sarung Baduy. Jadi katanya suruh dukung UMKM. Kalau mau dukung UMKM ya harus belanja produknya. Beli produk UMKM. From top to toe semuanya nih UMKM. Termasuk ini nih. Bali nih, silver. Kami ikutin berita-berita, Ibu lagi gencar banget mendukung program-program UMKM Go Digital. Oh itu dari dulu. Oh iya digital beberapa tahun terakhir. Menggunakan QR Code Indonesia Standard. Oh Chris, dan ternyata di masa pandemi ini sudah disiapkan oleh Tuhan ya dengan cara kita mulai bergelut di sistem pembayaran yang cashless gitu ya, bahkan sekarang touchless gitu ya, semuanya itu digital keuangan, digital ekonomi ya, seluruh transaksi itu saat ini adalah suatu kebutuhan dan lifestyle gitu. Jadi kalau kamu sudah nggak digitalize gitu kayaknya udah kehilangan zaman nih gitu. Sekarang semua menggunakan dan itu praktis gitu ya. Dan juga sangat cocok di era pandemi ini, nggak ketemu orang, semuanya semua di genggaman, ATM di genggaman yang gitu ya. Tapi perhatian Ibu ke UMKM yang Go Digital ini luar biasa. Iya, karena memang UMKM adalah backbone perekonomian kita loh. Dia menyumbang PDB lebih dari 60%. Dan juga serap tenaga kerja itu lebih dari 90% UMKM. Jadi kalau UMKM kita tangguh, Indonesia tumbuh. Tantangannya itu harus dihadapi seperti masalah managerial skill-nya,
kemudian bankability-nya, literasi digital, literasi keuangan, itu harus tetap kita lakukan secara masif bersama dengan mitra kerja kami, OJK, Bank Indonesia, teman-teman Komisi 11 di daerah pemilihan masing-masing, ya edukasi dan literasi, agar mereka lebih melek digital, melek keuangan. Dan asal tahu saja, KRIS atau KIRIS itu sistem pembayaran Bank Indonesia yang membuat catatan secara tidak langsung para pelaku UMKM itu ada semua di situ. Supplier, buyer, semua transaksinya semua, kalau ekosistemnya terbangun semua nanti ya digitalized ya. Semuanya menggunakan KRIS gitu. Akhirnya ya semua tercatat di situ. Nanti suatu saat kalau pelaku UMKM tersebut datang ke bank untuk me-apply kredit gitu, catatan recordnya udah kelihatan tuh, siapa suppliermu, siapa bayarmu, karena ada catatan di situ tanpa dia harus secara manual menuliskan. Saya dengar-dengar dari teman-teman nih yang ada juga di anggota dewan, kemudian isu-isu di DPR lah gitu kan, itu ibu tuh sosoknya sangat cair. Ibu yang bisa merangkul, katanya nih Bu ya, merangkul teman-teman dari berbagai fraksi. Jadi kalau ada ibu tuh lebih cair, lebih hangat, lebih seru. Ada cerita nggak sih Bu dari balik itu semua, kan ketemu di berbagai fraksi dan tadi macam-macam, itu gimana Bu? Jadi saya mengawali hidup saya itu dengan talenta dari Tuhan bisa menyanyi, tahu kan? Dan saya memiliki profesi pertama adalah seorang entertainer, gitu. Saya menghafal banyak lagu, Santi. Jadi saya tidak bisa disuruh milih suka lagu apa, genre apa, enggak. Saya bisa menyanyikan segala genre musik, dan saya bisa menyanyi dalam berbagai bahasa. Menyanyi ya, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris tentu ya, Spanyol, Belanda, Jerman, Jepang, terus kemudian Mandarin, Konghu, Hokkien, gitu saya senang. 里却笑颜开，梦已经，似情人已不在。 Jadi saya suka nyanyi dalam berbagai genre, dan kadang-kadang menyanyi itu adalah sebagai instrumen bagi kita untuk menjalani kehidupan dengan indah dan mudah. Saya banyak pada saat saya masih di bank itu, saya bisa memenangkan bisnis masuk ke dalam satu institusi karena modal lagu. Ada ceritanya tuh, satu modal lagu My Way itu saya bisa dekat dengan direktur utama dan dia bisa memutuskan payroll sistemnya masuk ke Indah Kurnia. Iya, saya kalau malam dengan teman-teman Komisi 11 itu kita chatting, kadang-kadang sepele lah, kita ngirim lagu yang cocok dengan suasana hati kita gitu. Contohnya Pak Meke gitu ya. Terus kemudian Pak Hafiz, Pak Sihar, itu malam-malam kita share lagu gitu, sepele aja langsung jadi seru gitu di grup itu. Dan pada tahun periode sebelum ini ya, 2014-2019 saya bikin kenang-kenangan dengan teman-teman saya. Itu saya bikin satu lagu dinyanyikan secara bersama-sama bergantian, satu baris, satu baris, satu baris. Tidak ada satupun anggota Komisi 11 yang tertinggal. Wah, luar biasa. Semua nyanyi dan kita punya klipnya. Nanti bisa ditayangkan kalau ada waktu. Justru dengan menyanyi itulah ibu bisa mencairkan suasana. Iya, apalagi kalau lagu yang dipilih tepat ya. Lagu yang dipilih kita harus tepat. Bu, ibu dapat rekor muri juga kan waktu itu? Iya. Pernah ibu dapat rekor muri menyanyikan 714 lagu tanpa teks. Itu gimana? Iya, jadi murinya dua. Yang satu bola ya. Iya, bola perempuan, manajer Persibaya yang mampu bawa tim juara. Kemudian 2006 itu, tahun 2007 Surabaya ulang tahun hari jadi 714. Saya bikin LPJ, laporan pertanggungjawaban saya kepada Tuhan untuk talenta menyanyi. Masyarakat Surabaya, wali kotanya juga sahabat saya, Bambang DH waktu itu. Saya persembahkan di HUT 714, saya mendaftarkan diri di MURI untuk menyanyi 714 lagu tanpa teks selama 5 hari, dan Tuhan izinkan itu terjadi. Saya ditangisin oleh beberapa kawan sampai lagu yang ke-714 itu. Aduh, kebayang Bu. Saya menyanyikan lagu, iya, lagu dari tahun 1901 sampai tahun 2007 waktu itu. Jadi mulai lagu They ask me how I knew my true love was true, itu sampai oh hip hip hura hura, itu closingnya. Saya bisa menjalani kehidupan dengan mudah dan indah, termasuk saya bayar sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah itu saya biayanya dari nyanyi karena saya penyanyi profesional sejak umur 8 tahun. Loh, iya, banker pun itu mereka merekrut saya bukan karena pendidikan formal saya ekonomi dan perbankan, tapi karena saat itu dia butuh penyanyi. Oh, sebenarnya nyari penyanyi bukan? Iya, entry point-nya dari nyanyi. Tapi kalau 5 tahun kemudian satu grup saya itu hanya saya yang dipromosikan sebagai pimpinan cabang, itu adalah hal yang berbeda. Saya sudah berikrar.
Tuhan izinkan saya untuk boleh terus menyanyi sampai Tuhan tidak mengizinkan lagi. Dalam undangan saya waktu konser, saya hampir setiap tahun, hampir setiap kelipatan 5 tahun usia saya konser. Kemarin pun Ibu habis saya manggung konser kan di Tanjung Perak Jazz ya. Tanjung Perak Jazz 2021 ya. kemarin. Kemudian saya juga konser sama Adi MS di Balai Sarbini ya Iya, itu. iya. Adi Saya itu lihat juga tuh di YouTube. Adi itu memberikan, aduh sahabat saya satu tuh, Adi itu orang yang idealis ya. Dia selama ini patronnya dia adalah kalau konser Adi itu 45 menit, break 15 menit, 45 menit the second performance. Tapi untuk saya dia ngiringin saya 3 jam non-stop tanpa berhenti. Adi MS dan Twilight Orchestra itu lakukan. Karena saya menyanyi begitu banyak lagu dan Adi tidak ada satupun yang di take out oleh Adi, semuanya dia kompos, dia aransir, dia aransemen dan kemudian jadilah lantunan nada-nada yang indah dari awal sampai akhir di Balai Sarbini. Dan saya rasanya terima kasih sama Tuhan, terima kasih sama teman-teman, termasuk kawan-kawan Komisi 11 DPR, terus kemudian kementerian, lembaga, mitra kerja semua nonton menguatkan saya di situ. Jadi saya kalau sudah mulai lungkruh ya, mudah mulai capek, saya konser. Begitu saya mau konser, semangat itu hidup lagi karena ini bekerja semua. Jadi saya organize sendiri semuanya dan itu membuat saya jadi semangat dan happy. Jadi ternyata untuk bahagia dan sehat itu resepnya harus tetap menjaga semangat. Dan itu yang saya tularkan ke teman-teman saya untuk menjadi penyemangat. Ada satu lagu yang sangat indah, Santi. Lagu ini bagus sekali. Bahkan dengan satu kata dan satu tindakan ini, kita bisa menyelesaikan hampir separuh permasalahan hidup kita. Mau dengerin lagunya Charlie Chaplin. Nyanyi dong, Bu. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through. If you just smile. Luar biasa. Bu, merdu banget Bu, aduh dengernya sampai ke hati. Luar biasa. Lagu bagus. Bagus banget dan tadi penghayatannya Ibu itu yang merdu, membawakannya dengan penghayatan yang luar biasa. Keren Bu. Kita jalan-jalan keluar Ibu. Yuk. Oke. Kira-kira hal apa yang mungkin ingin Ibu capai? Masih ingin Ibu capai? Oh, sebenarnya kalau target hidup kita itu tiap hari saya ingin menjadi orang yang berarti. Pesan buat para perempuan Indonesia. Masih di Prima Woman Series bersama Ibu Indah Kurnia, sosok inspiratif Indonesia. Bu Indah, kita mau tahu nih Bu, kira-kira hal apa yang mungkin ingin Ibu capai? Masih ingin Ibu capai? Oh, sebenarnya kalau target hidup kita itu tiap hari saya ingin menjadi orang yang berarti. Setiap hari kita harus mampu memberikan warna kepada orang-orang di sekitar kita. Syukur kalau Tuhan izinkan sampai bisa mewarnai bangsa dan negara. Nah tentu saat ini yang ingin saya lakukan di saat pandemi dan pasca pandemi. Itu kita pemerintah dan kami juga DPR memiliki PR yang cukup berat, di mana kita mencoba untuk mengatasi dan menangani pandemi dan ekonomi secara bersama-sama. Nggak boleh sendiri-sendiri, harus bersama-sama. Nah, saya ingin menjadi bagian untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi dan ekonomi secara bersama-sama. Melalui ya tentu saja di ranah kita ya. Kalau saya ranahnya kan di daerah pemilihan saya Jawa Timur 1 yaitu Surabaya dan Sidoarjo. Kalau jadi politisi Ibu kira-kira sampai kapan mau jadi politisi? Politisi ini kan adalah sebutan. Jadi kan kita kalau menjadi politisi itu kan tentu harus dicalonkan oleh partai dulu dong. Ada partai yang mencalonkan kami, dalam hal ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang melalui ketua partai saya Jawa Timur Bapak Sirmaji tahun 2003 beliau meng-hire saya untuk memenuhi kuota perempuan yang dicanangkan
disampaikan oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri 30%. Saya ikut penjaringan dan penyaringan di tahun 2003 waktu itu. Tentu di dalam diri kita sendiri harus memprepare diri dong, harus berkualitas. Berkualitas bukan hanya cerdas, tapi juga memiliki hati yang baik agar kita mengcombine nih kecerdasan. Kalau wanita kan punya 3 hal nih, kecantikan, kecerdasan, dan hati yang baik. Nah, saya tetap percaya bahwa hati yang baik itulah yang lebih kuat karena di dalam hati yang baik itu ada Tuhan di sana. Kalau Tuhan bersama dengan kita, maka tentu kita akan bisa menjadi sosok yang lebih kuat dan lebih hebat untuk menangani segala hal di dunia ini. Nah, kalau partai mengizinkan atau memberikan kesempatan kepada kami dan kemudian konstituen memilih kami dan satu lagi kita juga memiliki kualitas yang memang representatif untuk menjadi wakil rakyat, satu lagi gongnya diizinkan oleh Tuhan, maka saya akan tetap menjadi seorang politisi karena bagaimanapun juga kalau kita memiliki kewenangan kita bisa lebih banyak melayani orang lain. Tujuannya justru melayani. Jadi the power is for service. Kewenangan itu untuk melayani ya Bu. Iya, karena kalau kita nggak punya kewenangan, nggak punya power apapun, bagaimana mau membantu orang gitu. Bu, tapi dengar-dengar kenapa Ibu ditawarin jadi wali kota nggak mau, wali kota Surabaya? Oh, itu tahun 2009 sayang, pada saat itu elektabilitas wanita ya, perempuan di Surabaya itu tertinggi saya, perempuan loh ya. Terus ditawarin wali kota. Terus waktu itu sebenarnya yang bukan ya Pak Taufik Kimas almarhum, beliau adalah mentor saya, pimpinan saya, ketua saya yang luar biasa ya, Pak Taufik almarhum Taufik Kimas, semoga beliau tenang ya di sisi Tuhan, beliau orang baik, orang hebat, orang humble. Pak Taufik itu memanggil saya pada saat saya sudah terpilih menjadi anggota DPR pertama kali dengan sistem suara terbanyak tahun 2009 dari Dapil Surabaya Sidoarjo. Gak lama kemudian tuh ada pemilihan wali kota Surabaya. Bukan menolak, tetapi saya waktu itu baru saja terpilih. Karena baru saja terpilih. Ya, terus kemudian juga ada kawan saya yang memang berminat untuk menjadi calon. Maka saya pikir kalau saya mau menjadi itu akan merusak itu ya soliditas partai. Dan saya dengan segala hormat ya melalui Ibu Puan, melalui Pak Cahyo waktu itu sekjen ya, kemudian Pak Pramono Anung memohon agar saya diberi kesempatan untuk menjadi DPR RI dulu deh gitu, nanti biarlah nanti yang menjadi wali kota yang lainnya, mungkin supaya saya juga masih bisa menjalankan peran dan tugas saya sebagai anggota DPR RI. Bu, dari sekian tadi kan kita cerita-cerita yang Ibu ceritakan yang sangat inspiratif. Nah, kunci sukses menuju tadi suksesnya Ibu sebagai politisi, sebagai tadi seorang bankir profesional juga, seorang penyanyi, seorang manajer sepak bola, itu kunci suksesnya apa Bu? Jadi 4 ya bidang yang saya geluti, profesi saya mulai dari entertainer, kemudian saya penyanyi ya sejak kecil, saya penyanyi profesional sejak umur 8 tahun, kemudian banker, manajer bola, dan terakhir politisi. Dan jangan lupa saya juga manajer keluarga loh. Yang tak kalah membanggakan, karena mulia dan menyenangkan. Ya, ini yang paling mendominasi karakter saya ternyata mungkin kayaknya di seni deh ini, yang nyanyi itu ya. Jadi tapi semuanya memiliki kesamaan, yaitu mampu berkolaborasi, mengharmonisasi ya, kemudian bersinergi ya, terintegrasi, semuanya itu kalau diramu dengan baik tentu kita akan menjadi maksimal dan optimal untuk mempersembahkan segala sesuatu sesederhana apapun. Jadi saya mudah sekali merasa sukses dan bahagia. Untuk hal sekecil apapun saya merasa bahagia. Jadi itu mungkin yang membuat saya jadi ringan menjalani kehidupan. Tapi kalau saya boleh pesan, tetap kamu harus ngoyo. Ngoyo itu melakukan maksimal, mendrive dirimu untuk mencapai target, tetapi siap legowo dan nerimo in case Tuhan mengatakan belum. Jadi kunci suksesnya ngoyo, tapi tetap legowo. Ngoyo tapi dalam artian yang realistis ya, tidak di luar kemampuan dan kapasitas kita, tetapi ngoyo maksimal gitu, effort ya, extra effort, tetapi juga nerimo dan legowo in case Tuhan mengatakan belum, nanti atau nggak boleh, ya udah nggak apa-apa, tidak boleh stres, harus move on, coba cari mainan atau kerjaan lain. Intinya kita tetap harus mengartikan hidup kita dimanapun kita berada. Be healthy, be happy. Pesan buat para perempuan Indonesia. Saya menjalani seluruh kehidupan saya itu dengan merasakan pasti bahwa saya tidak pernah terdiskriminasi. Saya mendapatkan perlakuan yang setara dan sama dimanapun kita berada.
asal kita mampu membawa diri kita. Wah. Jadi nggak ada tuh perbedaan, ada dikotomi perempuan, kemudian warga nomor 2 laki-laki, nggak ada. Iya. Asal kita tahu menjadi perempuan yang seperti apa. Jadi gunakan your brain, your Yes. beauty, your Yes. behavior secara equal dan seimbang. Sehingga Iya, kita boleh diterima karena kita mampu menghormati diri kita agar kita juga dihormati orang lain. Satu lagi, Oh ya, apa itu Bu? nggak boleh minder, Aha. sekaligus nggak boleh sombong. Tidak boleh Ah. minder, tapi juga tidak Nggak boleh boleh sombong, arogan, Baik, nggak boleh. arogan. Kuncinya itu ya Bu ya? Ya gitu aja, dimanapun kita berada kita harus jadi bagian yang menyenangkan bagi Iya, semua orang, baik. bukan ancaman. Baik, Bu Indah terima kasih Ya, banyak Bu atas terima waktu Ibu. kasih, Terus kami terima juga kasih boleh untuk berkunjung waktunya. ke gedung Wah, DPR ini gedung yang luar kebanggaan biasa, kita semua. kebanggaan Siapa kita, yang betul. nyangka saya bisa berada di sini selama Iya. lebih dari 10 tahun. Terima Iya. kasih Tuhan dan terima kasih konstituen dan terima kasih PDI Perjuangan. Wah, Bunda, terima kasih. Bunda Megawati Soekarno Putri top. Oke, baik. Kawan Prima, demikianlah perbincangan kita dengan Ibu Indah Kurnia, sosok perempuan inspiratif Indonesia. Saksikan terus Prima Women Series edisi spesial Sri Kandi Prima.